Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan pada renungan harian pekan kelima masa biasa Sabtu 10 Februari 2024 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan baik adanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang sudah kami terima dan yang akan kami terima hari ini. Semoga kami mampu berbagi kepada sesama dengan apa yang ada pada kami, sehingga sesama kami juga mengalami kasih dari-Mu dan hidup dalam sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini, saya ambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 12 ayat 26 sampai 32 dan bab 13 ayat 33 sampai 34 dan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10 yang akan membingkai seluruh isi renungan dari Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil 7 roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan dari Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Bapak Ibu, saudara dan saudari pendengar firman Tuhan yang terkasih, tidak lama lagi, yakni tinggal 4 hari lagi, kita akan masuk dalam pesta demokrasi bangsa kita, di mana akan memilih pemimpin dan orang-orang terbaik dari yang baik untuk memimpin bangsa ini dan yang akan menjadi wakil kita untuk duduk pada rumah rakyat di tingkat pusat, provinsi dan daerah yang akan memperjuangkan nasib kita. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ketika kita akan mengikuti pesta demokrasi, kita disuguhkan aneka menu dalam tanda petik yang termuat dalam visi, misi, dan program kerja para calon presiden dan wakil presiden ataupun
para calon legislatif. Lewat debat dan kampanye presiden dan wakil presiden ataupun kampanye para calon legislatif, kita diajak untuk memilih para pengelola menu yang tepat dengan suara hati kita. Menarik bahwa pengelola menu itu dengan caranya masing-masing telah membuat orang berbondong-bondong datang untuk mendengar dan menyaksikan bagaimana mereka berorasi dan bernarasi tentang olahan menu mereka, dan tergerak untuk datang ke tempat pesta demokrasi dan memilih pengelola menu yang terbaik dari yang baik, yang akan memberi kepuasan bagi semua warga bangsa ini, sehingga tidak ada yang merasa lapar dan haus karena salah mengelola dalam tanda petik. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, Yesus adalah pribadi yang selalu menarik perhatian banyak orang untuk datang kepadanya. Injil hari ini mewartakan kepada kita bahwa banyak orang datang mengikuti Yesus, dan mereka yang datang mengikuti Yesus juga memiliki tujuan yang bisa saja ada yang sama dan bisa juga berbeda. Sebagaimana yang kita dengar, ada yang mengikuti Yesus karena tidak mempunyai makanan. Ada juga hanya mau menyaksikan mujizat apalagi yang dibuat oleh Yesus. Tapi ada juga mengikuti Yesus karena telah mengenal dan percaya kepada Dia dan kebenaran firman yang diajarkannya. Terlepas dari tujuan, orang banyak yang datang mengikutinya dan melihat begitu banyak orang yang mengikutinya itu, dan mungkin sudah kehabisan makanan dan sudah beberapa hari mereka mengikutinya. Yesus pun jatuh belas kasih dan memberi perintah kepada para murid-Nya agar memberi mereka makan. Dalam kata-katanya, hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak ini. Perintah Yesus ini mula-mula menuai protes karena para murid tidak mempunyai makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu, dan mereka lagi berada jauh dari kota dan di tempat yang sunyi. Sebagaimana jawab para murid, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Dari reaksi para murid, Yesus pun berkata, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Meskipun mendapat jawaban bahwa hanya 7 roti, tapi Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, dan Ia pun mengambil roti itu, kemudian berdoa dan memecahkannya dan memberikan kepada para murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 7 bakul. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, lewat peristiwa pergandaan 7 roti dan beberapa ikan itu, ada beberapa hal penting yang boleh kita petik maknanya. Pertama, soal belas kasih Allah kepada umat manusia, dan Allah tidak menginginkan kebinasan manusia hanya karena tidak ada roti. Kedua, dengan bertanya berapa roti ada padamu, Yesus mengajarkan kita untuk mulai mengelola kebutuhan hidup kita dengan apa yang ada pada kita atau kekuatan kita. Ketiga, dalam mengelola sumber daya, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan manusia saja, tapi juga melibatkan Allah. Keempat, dengan memecah-mecahkan roti, Yesus sesungguhnya sedang merayakan Ekaristi di tengah jemaat. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, kita telah dibaptis menjadi pengikut Yesus dan orang Katolik. Maka kita juga dipanggil oleh Yesus untuk memberi makan kepada orang banyak di sekitar kita yang juga sedang tidak mempunyai makanan, atau kita memiliki hati yang belas kasih kepada kita, tapi juga sedang mengalami krisis makanan rohani. Untuk itu, sebagai orang Katolik dan murid Yesus, kita mesti merasa terpanggil untuk memberi mereka makan atau memiliki hati kasih dengan cara berbagi makanan
atau apapun yang ada pada kita, dan memberi orang di sekitar kita makanan secara rohani, yakni lewat hidup kita yang baik dan benar, sehingga semakin banyak orang bertobat dan percaya pada Yesus yang adalah sumber kekuatan. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan memberikan kami semangat kerelaan untuk berbagi dengan sesama apa yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita doakan, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.